Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Syariani dengan NIM 0601231001. Saya dari Prodi Ilmu Perpustakaan 1, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan apa itu good governance, dan saya akan menjawab satu pertanyaan UAS yang diberikan kepada saya pada mata kuliah kewarganegaraan. Pengertian good governance. Good governance adalah tata pemerintahan yang dijalankan pemerintah, swasta, dan rakyat secara seimbang. Pengertian good governance menurut para ahli. Menurut Mautia Garnier Rochman, good governance adalah tata pemerintahan yang mengatur mekanisme pengolahan sumber daya ekonomi dan sosial untuk tujuan pembangunan, yang melibatkan pengaruh sektor dan pemerintah dalam suatu usaha kolektif. Menurut Loina Lalolo, keseimbangan pelaksanaan peran dan fungsi antara negara, pasar, dan masyarakat. Menurut UNDP, tata pemerintahan dalam penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak umum, memenuhi kewajiban, dan menjembatani perbedaan di antara mereka. Prinsip-prinsip good governance. Yang pertama, partisipasi. Semua warga berhak terlibat dalam mengambil keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Yang kedua, penegakan hukum. Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan permusyawarahan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Tanpa diimbangi oleh sebuah hukum dan penegakan fana kuat, partisipasi karakter dalam penegakan rule of law. Yang pertama, tanpa diimbangi oleh sebuah hukum dan penegakan fana kuat, partisipasi karakter dalam menegakkan rule of law, yaitu yang pertama, supremasi hukum, yang kedua, kepastian hukum, yang ketiga, hukum dan responsif, yang keempat, penegakan hukum yang konsisten dan non-diskriminasi, yang kelima, independensi keadilan. Yang ketiga, transparansi. Salah satu yang menjadi persoalan bangsa di akhir masa Orde Baru adalah perebakannya kasus-kasus korupsi yang berkembang sejak awal masa rezim kekuasaannya. Salah satu yang dapat menimbulkan dan memberi ruang gerak kegiatan korupsi adalah manajemen pemerintahan yang tidak transparan. Yang keempat, responsif. Pemerintahan harus peka dan cepat tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Yang kelima, orientasi kesepakatan. Pengambilan keputusan melalui proses permusyawarahan dan semaksimal. Yang keenam, efektivitas. Agar pemerintahan efektif dan efisien, maka para pejabat perancang dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan harus mampu menyusun perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata dari masyarakat secara rasional dan terukur. Yang ketujuh, akuntabilitas. Pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberikan delegasi dan kewenangan untuk mengurangi berbagai urusan dan kepentingan mereka. Setiap pejabat publik dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua kebijakan, perbuatan moral maupun netralitas sikapnya terhadap masyarakat. Yang ke-8, visi strategis.
pandangan-pandangan strategis untuk yang ke-8, visi strategis. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan berikut. Jelaskan prinsip-prinsip good governance versus prinsip mana yang tidak berjalan dengan baik. Apa solusi menurut pendapat saudara? Prinsip-prinsip good government. Yang pertama, partisipasi. Partisipasi masyarakat memiliki pengertian setiap warga masyarakat, laki-laki dan perempuan, wajib mempunyai hak suara yang tidak berbeda dalam proses pemilihan umum dengan kebebasan berpendapat secara konstruktif. Hal ini juga bisa diartikan adanya keaktifan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pemerintah yang berhubungan dengan keberlangsungan sinergitas antara pemerintahan dengan masyarakat. Yang kedua, penegakan hukum. Dalam rumusan prinsip-prinsip good governance yang dikemukakan oleh Nation Development. Yang kedua, penegakan hukum. Dalam rumusan prinsip-prinsip good governance, penegakan hukum memiliki arti yaitu sebuah rangka yang dimiliki haruslah berkeadilan dan dipatuhi. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat, setiap pelayanan publik harus berpedoman pada peraturan-peraturan yang berlaku. Yang ketiga, transparansi. Yang ketiga, transparansi, yaitu menjelaskan bahwa transparansi mempunyai arti yaitu pemerintahan harus dibangun dalam kebebasan aliran informasi yang ingin dimiliki oleh mereka yang membutuhkannya. Hal ini dapat diukur dengan beberapa mudahnya masyarakat memperoleh informasi, misalnya terkait dengan kegiatan atau anggaran yang digunakan oleh anggaran yang digunakan. Yang keempat, daya tanggap petugas pemberian layanan. Salah satu prinsip good governance yang paling penting adalah daya tanggap petugas pemberian layanan. Dalam rumusan prinsip-prinsip good governance dikemukakan oleh Nation Development Programme tahun 1997, daya tanggap memiliki arti yaitu bahwa setiap lembaga dalam prosesnya harus diarahkan kepada upaya untuk melayani berbagai pihak dan berkepentingan masyarakat. Yang kelima, berorientasi pada konsensus sesuai dengan pengertiannya. Yang kelima, berorientasi pada konsensus. Sesuai dengan pengertiannya, berorientasi pada konsensus memiliki arti pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang dapat menjadi penengahan bagi berbagai perbedaan dan pemberian suatu penyelesaian. Yang keenam, berkeadilan. Prinsip good governance, berkeadilan mempunyai makna memberikan pelayanan tanpa membeda-bedakan. Menurut Badan Program Pembangunan PBB pada tahun 1997, berkeadilan memiliki arti yaitu memberikan kesempatan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang dengan adil tanpa membedakan laki-laki atau perempuan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan pada intinya adalah pemberian layanan publik yang sama rata tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, status sosial maupun jenis kelamin. Yang ketujuh, efektivitas dan efisiensi pelayanan. Efektivitas dan efisiensi merupakan salah satu dari prinsip good governance yang harus ditegakkan agar pelayanan menjadi lebih baik. Efektivitas dan efisiensi yaitu bahwa setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan dalam upaya menghasilkan sesuatu yang benar-benar dibutuhkan. Yang ke-8, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pemerintahan kepada publik. Akuntabilitas termasuk dalam salah satu prinsip good governance yang harus diterapkan dalam pemerintahan.
Akuntabilitas memiliki pengertian yaitu bahwa para pengambil keputusan dalam pemerintahan dapat memiliki pertanggungjawaban kepada publik. Yang kesembilan, bervisi strategis. Bervisi strategis memiliki arti para pemimpin dan masyarakat memiliki pandangan yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia.